Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtika Rahmawati dengan NPM 2240304006. Di sini saya akan melakukan simulasi CPU simulator dengan materi pipelining. Baiklah, di sini saya akan membacakan sedikit dasar teorinya dulu. CPU modern menggunakan teknologi pipelining agar mampu memproses berbagai tahap instruksi secara paralel, sehingga meningkatkan kinerja keseluruhan CPU. Namun, sebagian besar program memiliki keadaan, syarat, dan kondisi tertentu untuk menjamin kelancaran proses pipelining, disebut dengan dependensi. Akibatnya, CPU dirancang dengan beberapa trik tertentu agar dapat mengatasi keadaan dependensi tersebut. Pada simulasi pertama, membuka compiler, terus setelah itu kita mengcopy atau mengetikkan program pada compiler tersebut. Setelah itu kita compile dia, dan kemudian setelah kita compile, kita run dia. Setelah di-run, kita tunggu dia. Setelah itu kita show pipeline. Setelah itu kita tunggu untuk show pipeline-nya, dan kita lihat berapa hasilnya dari set instruksi itu. Dan untuk CPI-nya yaitu 5.04 dan SF-nya yaitu 0.99. Setelah itu kita mereset ulang dan menghilangkan centang pada opsi no instruction pipeline. Maka kita run dia. Setelah kita meresetnya, kita tunggu runnya untuk berhenti untuk mengetahui hasil dari CPI dan SF-nya. Maka didapatkan hasil CPI-nya yaitu 1.92 dan SF-nya sama dengan 2.6. Pada 4.2 kita akan melihat macam-macam keadaan dependensi yang dapat terjadi dalam proses pipeline. Pertama, kita ketikkan set instruksi atau bahasa assembly-nya pada CPU simulatornya. Kita lihat di sini bahwa R3 dari setelah kita run-nya yaitu 8. Oke, setelah itu kita reset program dan kita hilangkan non instruksi pipeline. Dan kita pilih flash dan kita run ulang. Setelah kita run ulang, maka R3-nya berjumlah 8. Lalu kita sisipkan knob pada set instruksinya. Setelah kita sisipkan, kita run dia, dan kita pastikan dulu bahwa di show pipeline-nya kita tidak mencentang yaitu opsi no intrusive pipeline dan juga opsi do not insert bubble. Setelah kita run, maka yang kita dapat R3-nya yaitu sama dengan 8. Setelah itu kita hilangkan knob-nya lagi. Setelah kita hilangkan knob-nya, kita reset programnya, lalu kita run dia ulang. Dan jangan lupa kita centang di bagian do not insert bubble, lalu kita run dia. Maka didapatkan hasilnya yaitu pada R3-nya sama dengan 6. Pada 4.3 kita masih menggunakan set instruksi pada set instruksi 4.2. Lalu kita buka show pipeline-nya, kita hilangkan centang pada do not insert bubble, dan kita berikan centang kepada enable operand forwarding. Setelah itu kita reset programnya dan kita jalankan ulang programnya. Setelah kita menjalankan programnya, kita membuka ulang untuk show pipeline-nya, dan kita melihat berapa hasil dari
CPI, SF, dan data hazardnya. Untuk simulasi 4.4 kita dapat menuliskan di set instruksi programnya seperti berikut. Maka kita pilih optimize, lalu kita centang enable optimizer-nya, lalu kita centang lagi di bagian remove redundant code. Setelah itu kita compile, pilih load in memory. Oh iya, untuk itu kita lihat dulu berapa kode size pada set instruksi tersebut. Jika kita ganti yang EX41 nya menjadi EX42. Lalu pada EX42 ini kita pilih kita pilih di bagian bawahnya, kita centang yaitu apply loop unrolling on loops. Setelah kita centang, kita compile lagi dia. Setelah kita compile, kita lihat berapa kode size bagian program kedua tersebut, yaitu 109. Setelah itu, oh iya, jangan lupa untuk melihat berapa show pipeline-nya pada yang 41 dan 42. Dan untuk yang 41 itu CPI-nya 198 dan SF 2.53. Oke, dan untuk show pipeline pada EX42, setelah kita compile dia, hasil pipeline-nya CPI-nya yaitu 1.84 dan untuk SF-nya sama dengan 2.72. Simulasi 4.5, pertama kita bisa ketikkan set di compilernya program tersebut. Bisa kita ikuti ya. Oke, setelah kita menuliskan di compilernya, kita bisa pilih option, lalu pastikan bahwa kita tidak mencentang show data dependence-nya. Setelah itu kita klik yang optimize, kita klik remove redundant code. Setelah itu kita compile programnya. Setelah tercompile, kita load in memory. Oke, setelah sukses, maka kita buka lagi dan kita bisa lihat bahwa ini hasil dari set instruksi tersebut. Kemudian kita mengeksekusi yang EX5 kedua. Pada optimisnya kita centang yaitu remove redundant code dan juga optimis code dependence. Setelah kita centang, kita bisa mengcompile-nya, bisa lihat hasil dari set instruksi ketika dikompil seperti ini. Oke guys, selanjutnya guys. Oke, kemudian kita tuliskan lagi untuk program EX53-nya seperti di atas. Kita bisa ikuti. Kemudian kita untuk yang 53-nya itu kita hilangkan centang kode dependence-nya. Setelah itu kita compile dan kita run dia. Setelah kita run, kita bisa melihat CPI-nya yaitu 5.02 dan untuk SF-nya yaitu sama dengan 1. Setelah itu untuk EX54-nya itu kita menggunakan centangnya. Pertama kita tuliskan dulu programnya, setelah itu kita pilih di optimize, lalu kita pastikan telah kita mencentang remove di cadence dan juga kita centang optimize kode dependence-nya. Setelah itu kita bisa compile. Setelah tercompile, maka kita run dia. Oke, setelah kita run dia, kita buka show pipeline-nya untuk mengetahui CPI dan SF-nya itu berapa. CPI-nya yaitu 5.02 dan SF-nya sama dengan 1. Dalam simulasi 4.6, kita dapat menuliskan sesuai dengan program yang ada di atas.
Setelah kita menuliskan program yang ada di atas, kita dapat memilih opsi enable, optimizer, dan juga opsi remove redundant code. Setelah itu, kita buka show pipeline-nya dan kemudian kita run. Setelah kita compile program tersebut, dan apabila setelah kita run dan show pipeline telah terlihat, kita bisa lihat berapa hasil dari CPI dan juga SF-nya. Di sini CPI-nya sama dengan 5.03 dan untuk SF-nya sama dengan 0.99. Untuk itu kita membuka show pipeline-nya. Setelah itu kita centang bagian opsi enable jump prediction-nya. Kemudian kita reset programnya dan kemudian kita jalankan ulang. Setelah kita jalankan ulang, kita dapat melihat berapa CPI dan juga SF-nya. Setelah dijalankan dan berhenti, maka didapatkan CPI-nya yaitu 1.95 dan untuk SF-nya sama dengan 2.5. Setelah kita menjalankan enable jump prediction, kita bisa buka di bawah yang kita centang itu terdapat tulisan show jump table. Lalu di situ terdapat hasil yang telah kita jalankan. Kita dapat mengamati berapa atau amati tampilan table jump prediction yang muncul dan perkirakan apa arti masing-masing pada kolom tersebut. Terima kasih.